Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, teman-teman semua, sekarang saya berada di SD Kebonjeruk 06. Ini kepala sekolahnya yang cantik, juga luar biasa, Ibu Mia. Nanti Bu Mia boleh memperkenalkan diri ya. Udah berapa lama sih Bu Mia di sini? Sudah 9 bulan ya. Ya, 9 bulan ya. Ya, apa sih rencana Bu Mia? Tadi kan kita lihat ya sekolahnya tuh bagus sekali dari depan sampai ke dalam, sampai ke ini. Udah kita lihat nih Bu Mia. Mungkin masih ada rencana apa sih ke depan nih Bu Mia ya? Iya, terima kasih Bunda. Alhamdulillah sekolah kita sekarang sudah rapi, indah, bersih berkat kerjasama guru-guru dan warga sekolah. Rencana kita ke depan, kita akan membuat di depan itu seperti payung-payung taman. Ada payung-payungnya. Dan mempercantik ya. Untuk mempercantik sekolah. Dan kita akan membuat pohon-pohon hias di depan seperti greenhouse itu. Dan samping musola itu akan kita buat kerikil-kerikil di sana bertemakan permainan anak-anak Betawi. Rencana kita tahun 2021 ya. Jadi SD Kebonjeruk 10 ini, Kebonjeruk 06 ini sekarang sedang mengikuti Adiwiyata ya? Iya, alhamdulillah kemarin kita pada bulan April 2020 ini kita mendapatkan istilah itu pertama, penghargaan pertama yang terbaik. Karena nilai kita kalau dikatakan sebenarnya bukan lomba ya, tapi terbaik, dokumen terbanyak SDN Kebonjeruk 06. Dan kita diikutsertakan untuk tahun 2021 Adiwiyata Provinsi. Dan juga kita akan ikut lomba, sudah rekomendasi dari Pak Kasatelak, Pak Jinudin, dan Korwas kita Pak Mutohar, yaitu mengikuti lomba sekolah sehat. Jadi sekali juga kita ikut Bu. Tapi sih sebetulnya yang tujuan utamanya bukan karena lomba sekolah sehat atau Adiwiyata ya. Ya, gimana sih Bu cara menjaga nih, kan tanaman toganya juga banyak banget ya di sini. Apakah kepala sekolah, terus guru-guru semua terlibat atau gimana? Untuk menjaga, menata dan merawat ya, merawat tanaman obat keluarga atau toga. Dengan adanya tanaman-tanaman di sini biar selalu terjaga, selalu indah, selalu hijau, kita membuat pokja atau seksi-seksi seperti kita libatkan warga sekolah, komite, orang tua. Itu juga kita dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi kita bagi per kelas, dan juga untuk kelas-kelasnya kita juga ada tiketnya juga. Dan seperti toga utama nih kelas 1, toga yang kedua kelas 2, terus taman-taman kelas 3, terus buah kelas 4, taman-taman yang di depan seperti ikan itu kelas 6, dibantu oleh guru-guru dan yang lainnya. Nah setelah itu mereka akan kita jadwalkan, dan juga kita mematuhi protokol kesehatan dengan sehari itu 3 orang, tidak lebih. Ada keterlibatan orang tua ya? Iya, orang tua. Tapi siswa tidak, kalau dalam keadaan pandemi seperti ini. Jadi orang tua saja kita suruh ke sekolah. Itu juga dengan keadaan mereka yang sehat. Alhamdulillah orang tua bisa mengikuti dengan baik dan membantu kita bekerja sama. Seperti taman, ban-ban itu kan dari orang tua yang kerja di bengkel, dibuang oleh mereka, ban yang kita ambil, kita gunakan, kita buat. Makasih Bu Mia, kan baru 9 bulan nih, tapi udah banyak sekali yang dilakukan ya. Nah, kita berharap juga nanti di tahun 2021 Bu Mia bisa mengatur anggaran baik dari BOS maupun BOP untuk mempercantik sekolah. Ya bukan hanya tampilan luar, tapi mungkin juga sampai ke dalam, sampai ke pembelajaran. Mudah-mudahan bisa terlaksana seperti itu. Nah, harapan ke depan mau dijadikan sekolah ini seperti apa sih? Saya inginnya sekolah ini seperti sekolah nasional, internasional, sekolah yang mandiri dan mutunya bagus, bukan berarti sekolahnya lingkungannya aja, tapi siswanya kalau bisa saya menginginkan siswa yang terbaik dari sekolah-sekolah lain.
tujuan saya Bunda itu. Dan juga saya menginginkan warga SD Kebayoran 06 juga saling bekerja sama seperti sekarang biar lebih lagi, karena saya sekarang guru sudah salut, saya kerjasamanya luar biasa Pak. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan wawancara ini menjadi inspirasi karena Bu Mia ini baru 9 bulan dan kepala sekolah baru, sudah bisa menata sekolah dengan baik, bisa memiliki manajemen yang baik, sehingga semua guru-guru juga terlibat aktif dan semuanya senang menata sekolah, sehingga sekolah ini menjadi cantik tapi tidak dengan paksaan ya. Semuanya baik orang tua murid, peserta didik dan juga guru-guru semua luar biasa bekerja sama, sehingga makin hari sekolah ini makin cantik. Dan masih banyak program-program Bu Mia yang nanti akan direalisasikan di tahun 2021 ya. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman melihat semua yang kami akan tayangkan dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi semua. Terima kasih Bu Mia, semoga sukses ya, tambah jaya dan Adiwiyata ya dapat, sekolah sehatnya juga dapat ya. Terima kasih. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak kepala sekolah, teman-teman semua, serta anak-anak yang Ibu sayangi. Sekarang Bunda sedang berada di
SDN Kebonjeruk 06 Pagi di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat, wilayah 2 Jakarta Barat. Ini sekolahnya keren sekali nih. Di sini ada taman selfie namanya. Nah, ini dibuatnya dari ini nih, botol-botol bekas diisi dengan kertas-kertas bekas juga sehingga menjadi berat. Nah, terus disusun di sini sehingga menjadi suatu hiasan yang sangat indah, sangat cantik. Nah, kepala sekolah di sini juga sangat inspiratif, ya, juga kreatif, menjadikan sekolah ini cantik dan indah. Ini adalah sekolah adiwiyata tingkat kota dan akan menuju ke tingkat provinsi DKI Jakarta. Yuk kita lihat sama-sama bagaimana keadaan di sekolah ini. Ini sabun ya, sabun terus cuci tangan di air yang mengalir. Ini protokol kesehatan ya, digunakan. Nah, airnya juga ngalir nih. Ya, oke, kita masuk. Ini kita lihat kelas juga ya. Tadi teman-teman udah lihat halaman sekolahnya yang cantik, yang indah. Nah, sekarang kita lihat ruang kelas. Ini ada ibu kepala sekolah, Ibu Mia. Ya. Nah, ini ruang kelasnya. Tapi gelap ya. Coba kita lihat. Ini ada ya? Sini Bu. Oh, dinyalain lampunya. Nah, udah kelihatan nih ruang kelas yang sangat cantik ya. Ini kelas berapa Bu Mia? Kelas 1, kelas 1B. Kelas 1B. Di setiap dinding nih ada materi-materi pembelajaran sehingga anak-anak sambil bermain juga bisa melihat ya. Ini mengembangkan literasi ya. Iya. Ada literasi baca tulis, ada literasi matematika. Nah, ini kok menghadap ke sini nih Bu? Iya, karena sekarang kan lagi libur, biar bersih, dirapiin dulu. Jadi tidak didudukin, maksudnya biar bersih. Karena kalau seperti ini kan kemarin sudah seperti ini, kita balik lagi ke sana. Benar juga kalau rapat sekalian tinggal buka saja. Ini lemarinya juga lucu nih. Iya. Ada Ini hasil daur ulang semua ya. Ya. Ini anak-anak yang buat ya? Iya, kita fashion show, mengadakan fashion show itu. Oh, fashion show ini jadi baju setahun sekali, ya. Ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Dan Karena di pakai sekolah adiwiyata kita sangat Iya, mementingkan ini ya, mementingkan bahan bahan dan sebagainya. Oke, cantik. Ini juga ya hasil karya anak ya. sekali anak-anak. Mereka juga kemarin kita menari mendapatkan juara pertama ya. Kayak gini nih. Ya, Untuk menari ya. ya. Ada ekskul tarinya. Nah, yuk kita lihat ke tempat yang lain lagi. Ya. Ada berapa kelas Bu semuanya? Kelas 1 ada 13, kelas 2 ada 14, kelas 3 ada 12. Ini kalau datang dipasang Kalau nggak? datang di sini, kalau pulang di sini. Teman-teman ini secara tidak langsung ini absen, jadi Iya. Bu Guru nggak usah ngabsen panggil satu-satu. Iya. Di sini ada namanya, kalau datang dipasang, Iya. ya, dipasang di sini. Nanti kalau mereka pulang pasangnya di bawah, Di bawah. ambil lagi, nah pasang di sesuai namanya ya. Iya. Jadi selain kreativitas juga melatih disiplin ya, Iya. melatih disiplin. Mereka absen sendiri dan begitu pulang meletakkan di bawah. Keren. Ini apa sih Bu Mia ini? Ini pohon literasi. Adapun pohon literasi ada 3. Kita ini khusus tentang pendapat anak-anak. Di sini ditulis. Ya, di sini. Ini setelah membaca buku atau apa ya? Dia setelah membaca buku dan tuliskan pendapatnya di sini. Oh iya, ini contohnya nih, Ini contoh. semut dan belalang, pengarang, Aesop, nah, dari Keira Kira kelas 1A. Ya, berarti dia sudah membaca buku semut dan belalang, gitu ya. Jadi dia udah baca, ditempel di sini nih. Ini khusus kelas 1A ya? Iya, kelas 1A. Oh iya, ada 1C juga nih untuk kelas 1 ya, Iya. gabungan. Oke, ini ada maknanya ya, bukan tanpa makna. Iya. Jadi kelihatannya seperti kita tahu bahwa ranting-ranting. anak itu sudah baca atau belum. Kita membaca itu setiap hari Kamis. Iya, Pastinya ya. setiap hari Kamis. Ya, baik, terima kasih. Lanjut. Ini hasil karya anak. Di mading sini juga ada
tempat sampah nih ada 7 ya. Ini sudah menggunakan himbauan Pak Gubernur yang terbaru ya. Coba dari apa aja sih Bu Mia? Pertama dari sampah organik, sampah kertas, ketiga ewaster, keempat itu tempat sampah pembuangan benda-benda yang tidak terpakai seperti HP, sampah plastik, sekarang tidak ada, dan yang keenam sampah warga, dan yang ketujuh sampah residu. Residu ini sekarang bukan hanya 3 lagi, tapi ada 7. 7 tempat sampah. Ya, jadi sudah terpilah. Mudah-mudahan ini juga nanti masing-masing ada manfaatnya ya, untuk organik, anorganik, seperti itu ya Bu Mia ya. Nah, dulu kan tidak kan. Ya, sebetulnya ruangan apa sih? Oh, cantik banget. Ini ada gambar bunga-bunga, taman ya. Ternyata kalau kita lihat ke atas ini toilet guru putra, toilet guru putri. Nah ternyata toilet ini dilihat cantik sehingga anak-anak juga nggak takut untuk ke toilet ya, terang dan cantik nih digambari semua ya. Jadi kalau kita nggak lihat tulisannya ini seolah-olah bukan toilet ya. Cantik sekali. Bisa dilihat sampai ke dalam-dalamnya ini bersih semua ya. Ini toilet duduk ya. Kering dan bersih. Kering dan bersih. Bisa dicontoh nih toiletnya. Juga ada tempat sampah, sabun ya. Sekarang kita masuk ke ini ya, kita mau lihat tangga. Ini juga ternyata di ujung ini dimanfaatkan juga ya, ruang literasi agama. Padahal ini hanya kecil ruang tapi tetap dimanfaatkan secara maksimal. Nah ini karena literasi agama, juga ayo mengaji dan membiasakan baca Al-Quran. Nah ini Asmaul Husna ya? Iya. Asmaul Husna, ada 99. Terus kita naik ke anak tangga, ini literasi matematik. Di sini ada perkalian, 8 kali 5, 40. Jadi anak-anak kalau sambil naik tangga, mereka juga bisa sambil menghafalkan perkalian. Nah, literasi matematik nih, di sini juga ada balok, ya, ada rumus kolom, panjang kali lebar kali tinggi, ada gambarnya. Ini yang gambar siapa nih Bu ya? Anak-anak. Anak-anak biasa ya, dibimbing oleh gurunya mungkin ya. Kita terus lihat nih di sini matematik semua nih teman-teman. Ya, ada kubus, ada trapesium, jajaran genjang, segitiga sama kaki. Nah, ini kelas berapa? Kelas 5. Materi kelas 5 ya. Oke, terus di sini ada tabung, ada lingkaran. Ya. Nah ini ternyata ini matematik semua. Ini menuju ke kelas 5. Kelas 2. Kelas 2 ya. Iya. Iya. Kita dari bawah, kita turun nanti besok masuk ini. Gitu. Ini semua matematik ya. Kelas 2. Kelas 2 ya. Ini lucu. Mejanya dilapis lagi ya. Dengan kotak-kotak gini. Kreatif sekali ini bu gurunya. Ya. Juga ada pohon-pohon apa nih? Pohon literasi baca, pojok baca ya. Ini mungkin karena sedang anak-anak belajar di rumah kosong ya. Nah ini bu guru yang bikin ya? Iya, guru sama anak-anak. Guru sama anak-anak ya. Oke, kreatif sekali. Ini kelasnya, berarti anak-anak pasti betah dari sini ya. Di sana juga ada pojok literasi, anak bisa ini di bawah ya. Anak sebelum mulai belajar itu anak baca yang sendiri. Begitu. Mereka tulis baca, kalau mereka sudah selesai baca, mereka letakkan di situ. Kalau mereka tempel di situ. Berarti udah membaca buku. Bisa juga tempel di pohon literasi ya. Oke, bagus nih kelasnya, kreatif. Ini bu guru atau pak guru nih? Bu guru ya. Oke, kita lanjut ya, lihat yang lainnya.
Toiletnya juga bukan hanya di lantai 1 yang bersih dan kering ya. Cuma di sini toiletnya toilet duduk. Iya. Ini untuk peserta didik ya. Iya. Ini juga ada toilet jongkoknya 1 ya. Ada. Ini baru diganti ya? Iya, baru Rambutnya 3 bulan ya. Berarti dari dana bos atau BUP? Bos ya. Dari dana bos ini mempercantik toilet ya. karena kemarin kan mengembang airnya ke sini, mengumpul sini sekarang kita. Nah ini di kelas berapa? 6C. Kelas 6C. Kelas 6C ini hasil karya anak-anak terkumpul di belakang nih. Ya, ada wayang. Siapa tahu ini wayang apa? Kita main ini ya, main wayang ya. Ini kreatif sekali ini dari kardus bekas ya. Ada wayang lengkap nih, wayangnya 1, 2, 3. Ada Petruk, ada Gareng. Semar, Petruk, Ada Gareng. Ipin. Ya. Juga ada ini nih. Dari kertas. Ya, Ya tabungan ya. ini bisa. Oh, dalamnya tabungan ternyata ya. Luar biasa nih, anak-anak pasti senang dipamerkan. Ini patung ya. Dari kertas. Oh, dari kertas. Iya, kertas koran. Kertas koran yang dijadikan bubur ya. Iya. Oke, ini jadi semacam patung ya. Dadah. Terus ada juga rumah, ini rumah adat. Iya. Ini kelihatannya mau bikin rumah adat Betawi ya. Iya. Ya. Nah, teman-teman tahu ini rumah Rumah adat Betawi ya. Rumah kebaya namanya. Rumah kebaya ini asli Betawi seperti ini. Ya. Jadi rumahnya bentuknya seperti ini. Di sini biasa ada teras, ini ruang tamunya di luar. Lalu ada jendela, jendelanya seperti ini nih. Ya. Ini biasanya dibuatnya dari kayu, bukan dari bukan dari apa ini namanya tembok seperti ini ya, tapi kayu. Nah zaman dulu juga ini nggak pakai ubin, jadi cuma pakai tanah biasa. Jadi kalau mau membersihkan bukan malah dibersihkan, tapi disiram, terus dikasih ampas gergaji, ya disapu-sapu. Nah itu orang Betawi zaman dulu. Ya, mungkin ibu bapak tidak mengalami seperti itu ya, tapi bunda mengalami nih rumah seperti ini dulu. Nah kalau mau dijual, rumahnya digotong. Jadi banyak orang menggotong rumah karena rumahnya bisa dijual tanpa tanah. Nah inilah kebudayaan Betawi. Berarti ini PLBJ ya, Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta. Oke, simpan di sini. Ini di bawah ini nih, di saluran air ini ditutup atasnya, terus dikasih ikan lele ya. Iya. Ini udah berapa lama nih lele yang ada sekarang? Yang ada sudah 6 bulan ya. Kita udah panen 5 kali. Oh, udah panen 5 kali. Tapi nggak nambah ikannya? Yang ada aja? Yang besar kita ambil, yang kecil tidak kita ambil. Tapi yang besar yang induknya, yang untuk ibunya yang lainnya itu tidak kita ambil biar untuk berenang lagi. Gitu. Ini terus sampai sana ya? Iya, sampai Ikan sama ikannya? Ikan lele semua. Ikan lele ya? Sampai besar ya buminya ya ikannya? Ini area tanaman obat keluarga ya. Iya. Mulai dari sini nih. Ini karena lagi pandemi agak agak ini nih. Nah ini bawang dayak ya? Iya, bawang dayak. Ini bawang dayak. Ambil makanan ikan. Ini bawang dayak juga itu ya, Iya, bawang dayak tanaman obat ya. Obat-obatan. Ada serai. Biasanya ada lengkoas, ada pandan, ada bangle, ada juga kunyit, semua lengkap. Ada pandan. Ada kumis kucing. Kucing, dan bidara. Dimakan ikannya. Buka aja Pak, terus biar bunda ditulis. Nah, buka satu. Nggak bisa. Ini bunda, sampai ini. Hati-hati Pak tangan. Rakus ini yang biasa melihara lele itu melihara ikan setiap pagi sore Pak kesulitan makannya. Nah, Makan ramai, nggak ada keluar daripada ini.
Pak jadi. Tuh kelihatan lelenya. Terus bentar lagi pasti tuh nyamperin tuh. Terus yang kelupuk. Ini banyak. Tuh udah mau datang tuh. Udah mau datang dia pun tuh. Tuh udah mau kesini semua tuh. Dia kalau Dia ngejar makanan ya. biasanya bubuk. Tuh udah gede ini pun yang Indonya nggak kita ambil ya Pak. Ini panennya kapan lagi nih? Panennya biasanya kita sebulan sekali Bunda. Ya, Bunda mau kesini. Sekarang bisa kita panen. Bisa kalau mau nanti panen ya saya Bun. ambil. Kalau nanti saya ambil. Sama ikan nila sekalian dipanen. Nanti aja kalau pas waktunya panen. Ikan nila Ini, yang ini, Bun, Bun, tuh. ikan nila yang di kolam tebing itu bisa diambil. Banyak banget ya. Yang kemarin saya tanam cuma 3 bibitnya. Oh, Sekarang tiga. alhamdulillah Sudah menyebar banyak ya. kemana-mana. Ini juga untuk obat-obat kanker, untuk sakit perut, untuk setelah operasi bisa Sambung nyawa ya. Ini nyambung nyawa ya. atau daun dewa. Daun dewa. Itu pisang. Ini pohon petek ini. Ya, Mungkin anak-anak yang di rumah belum kenal nih pohon petek gimana ini pohon petek nih. Tapi belum berbuah ya. Iya. Ya, yang suka buat sayur, buat masak ini ya. Ini pohon apa nih? Ini Pak, pohon apa Pak? Talas, benar. Oh, talas ya. Harus merah. Bisa untuk obat juga. Itu pisang. Oh ya, pisangnya dia udah. Pisang kita setiap hampir 2 bulan sekali, tapi kalau kita panen secara bergantian. Pisang ini ya, pisang tanduk ya. Ya itu yang sebelah sana pisang kepok. Ya. Oh, pisang kepoknya juga udah berbuah tuh. Iya. Kemarin kita panen pisang yang sebelah sini tuh. Nah, kepok sebelah sini kemarin besar sekali. Kalau dipanen kan berarti tebang pohonnya ya. Tebang pohon. Oh, nanti dia tumbuh lagi ya tunas-tunasnya. Oke. Kita Ini pohon. ini lewat apa? Lewat situ. Lewat situ ya. Di sini ini cabai Bunda. Ini cabai ya. Ke pohon cabai itu pertama kita ambil bibitnya dulu dari yang sudah besar, lalu kita semai di sana tadi. Setelah diteruskan untuk berkas juga pada kita isi. Jadi di teras depan juga ada hasil karya anak. Ya, ini ada pokjanya sendiri ya Bu ya? Iya. Ada pokjanya, jadi ini sebulan sekali selalu diganti. Sehingga anak akan bangga sekali kalau hasil karyanya disimpan di sini ya. Berarti ini adalah yang bagus ya. Dan juga setiap bulan itu kita kasih reward yang bagus, kita kasih semacam souvenir biar anak bangsa bangga dan mereka berpacu untuk selalu berlomba yang terbaik. Nanti boleh sebetulnya Bu, bukan berbentuk souvenir tapi dikasih bintang. Ya. Bintang nanti dikumpulkan bintang-bintangnya dulu, kalau udah banyak baru nanti dapat ya. Ya kadang nggak bintang, kadang nggak ini apa namanya Pin. senyum gitu. Senyum ya. Oke. Ya, ini banyak di hasil karyanya. Ini toilet laki-laki nih. Jadi ada pesan di sini. Ingat, jangan tinggalkan jejak setelah kita ada lagi yang menggunakan. Jadi kalau kita ikhlas, jangan meninggalkan jejak ya, dibersihkan sampai bersih, maksudnya seperti itu. Ini ada pesan moralnya di sini ya. Selain juga bunga-bunga yang cantik, yang indah nih lukisannya. Sehingga, tapi nggak boleh betah-betah di toilet juga ya Bu Mia ya. Dan juga kesehatan Bunda. Jadi kita buat tulis juga. Tapi biar kita anak budayakan tahu. hidup bersih Hidup dan bersih sehat ya. Jadi ada Mengingatkan pesan-pesan di kepada sini. siswa agar siswa selalu hidup bersih dan selalu dijaga kesehatannya. Ya. Jadi ada tulisan di sini literasi ya. Buku adalah gudang ilmu. Nah, ini apakah hanya hiasan aja nih Bu Mia? Coba Ini kita ada- lihat nih dalamnya apa sih?
Wah, ternyata ini banyak buku-buku ya. Ini ada pesannya juga, masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Nah, jadi mereka buku ini sebagai jendela ilmu ya. Sehingga mereka membaca bisa tahu, bisa cerdas dan sebagainya. Nah, bacanya di mana nih? Di Saung. Iya, Oh, di Saung ya. Di Taman Literasi di belakang bisa juga. Sama ya, belajar. Jadi kalau pada saat istirahat ini ada Ini sepertinya dari lemari bekas ya? Iya, lemari bekas. Dari lemari Ini bekas. sisa-sisa dibuat. bekas. Ini Ah. bekas kursi, meja yang tidak terpakai. Itu sangat kreatif ya, dari lemari bekas tidak didiamkan saja, terus ini dari kursi-kursi bekas dijadikan satu lemari yang bisa menyimpan buku-buku. Nah, kalau seperti ini kan terlihat cantik ya. Nah, nanti ditata lagi di Roda bekas sedang libur. tempat sampah yang tidak terpakai. Roda, jadi kita pakai. Oke, ini banyak buku-buku nih di sini ya. Kita dia sudah besar, kita masukkan ke sini. Dan ada yang kecil juga, karena baru dimasukkan tadi oleh Pak Kus. Ketika dikasih makan dia datang semua tuh. Jadi kedengaran suara air bersih, terus ada ikannya, ada tempat lebih di sini. Oh iya, ternyata di meja ini juga ada catur yang nanti anak-anak sambil main bisa main catur ya. Ini apa sih namanya? Kalau zaman dulu das ya? Iya, dan juga Damdas. Tiga batu. ini ada dua fungsi sama taman baca ceria yang anak agar anak-anak setelah istirahat setelah santai baca buku juga yang menarik baca anak-anak dan juga di kolam anak-anak sambil menikmati makan bisa lihat kolam ya. Kita ada tiga kolam kita Ini ikan nila ya? Iya, kolam pendidikan. Yang ini kolam pendidikan. Iya, kolam pendidikan. Nanti dia kalau sudah jam ini baru sekali kapan di sana di bawah. Ini udah berapa banyak nih kan? Di sini kita sudah ada kemarin kita baru ambil lagi itu kemarin ada 50. Sekarang kita ambil kita makan per subuh juga. Jadi ada 3 tempat ya, di pembibitan, terus setelah agak besar dipindah, baru pindah lagi. Iya. Pembenihan ada bukan Ini di paling pojok nih Bu Mia ya, tapi cantiknya bukan hanya di luar, di depan, tapi sampai ke pojok-pojok juga cantik seperti ini. Ini dekat kantin sehingga Nana sambil makan juga bisa melihat taman yang indah. Bawah saung nih ada ikan nila yang sudah siap panen. Iya. Jadi yang tadi di dekat air terjun, kalau sudah agak besar pindah ke sini nih. Iya. Ya, untuk nanti dipanennya dari sini ya. Iya, dari sini. Dibakar, digoreng. Oh ya, di saungnya juga ada kaca ya untuk melihat jadi ke bawah kita ya. lihatnya dari atas anak-anak mewakilkan anak kelas 1 sengaja kita buat kaca biar tidak di sini takutnya kan bahaya. Jadi anak kita suruh di atas ini sambil makan sambil melihat ikan. Melihat ikan ya, keren. Nah ini juga di sini banyak kursi-kursi nih. Iya, ini taman literasi. Taman literasi ya. Jadi di sana ada tulisan apa tuh kita lihat ya. Warnanya cantik nih, warna-warni. Seperti ibu kepala sekolahnya. Oke, ini Taman Literasi SDN Kebon Jeruk 06. Oh, ini tujuannya ya? Iya. Menumbuhkan budaya literasi pada siswa, menumbuhkan minat kecintaan dan kegemaran membaca, memperkaya pengalaman belajar, menumbuhkan kegiatan belajar mandiri, mempercepat proses penguasaan teknik, membantu pengembangan kecakapan membaca, dan juga menambah wawasan tentang perkembangan. Wah, jadi anak-anak lihat nih tanpa dikasih ceramah sama bu guru deh, tujuannya apa sih gitu ya literasi itu. Di sini kita buat taman Bunda, tujuannya juga selain anak bisa mengetahui ilmu pengetahuan, anak juga merasa nyaman ketika duduk melihat warna berwarna-warni tempat duduknya. Ketika ke atas melihat ada pohon mangga yang banyak buahnya. Anak kelas 1 juga bisa nih pembelajaran mengenal warna di sini, mengenal pohon dan sebagainya. Jadi banyak
banyak manfaatnya ya dengan lingkungan yang cantik indah seperti ini. Itu ikan gabus indah. Nah, ini kan Masih ada. Di sini bisa tanam kangkung, tapi ternyata di bawahnya ada yang tersembunyi. Iya, Ada ikan nila di bawahnya yang baru pembibitan, yang masih Pembenihan. kecil-kecil, pembenihan, Iya. yang masih kecil-kecil banget ya di sini. Setelah dari sini pindah ke tadi ya, yang di belakang sana ya, baru. Jadi ada 3 tahap ya. Kalau yang ini kan apa? sama, ini yang kecil, Sama. yang baru lahir. Oh, baru Karena kalau lahir. dipisahkan dia Ini akan dimakan. dibibit sendiri. Iya. Kita beli cuman dulu udah lama pada saat saya 2-3 bulan di sini kita beli 30 ekor sekarang udah ratusan. Karena dia udah beranak peranak. Ini kecil banget dan mudah kayak berudu nih. Dari sini besar dikit baru pindah ke sini. Oh gitu. Besar dikit lagi pindah ke sebelah sana. Udah siap makan baru pindah ke sini. Iya. Nah ini ikan gabus. Ini ikan gabus. Ini kita dari kecil. Dari kecil kita pelihara, alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali. Kemarin saya beli satu yang gede. Emang di sini aja kalau ikan gabus. Ya, kita baru mulai pembelian, baru mulai kita punya. Karena ikan gabus ini kan Tapi nanti juga ada tahapan ada. pindah ke tempat. Nanti kalau setelah besar kita akan buat kolam, kita sekat yang di sana. Tempat bagi 2, separuhnya yang pembibitan di sini, pembibitan kedua di sana, di sini kita akan pembibitan. Dan ini juga Bunda, ini Dijual nggak sih dunia? Insya Allah kalau banyak kita jual. Inilah sudah kita Dipasarkan ya. Iya. Sekarang kan bisa online, bisa ini, sehingga nanti dunia bisa dari hasil ikan ini bisa untuk membeli tanaman ya, atau pot-pot yang cantik, sehingga nanti lama-kelamaan sekolahnya makin tambah cantik. Apa nih dunia? Tubuh apa nih? Ini tubuh gazebo SDN ya peresmian tubuh gazebo SDN Tubuh Umam dan diresmikan oleh kasatwa kita yaitu Pak Haji Nurdin dan pengawas kita Pak Mutoha dan pengawas kita wilayah 2 Pak Jimat dan ini kepala lagi Bunda ya dan Bunda juga Bunda Suryani juga ada di sini. Ini nggak ditulis, oh tanggal 28 Mei 2020, baru ya berarti ya. Oke. Yuk kita Saya 3 bulan di sini saya bikin ini. kita duduk di sini deh. Iya. Nah, teman-teman semua, gimana setelah kita seharian ini berkeliling di SD Kebon Jeruk 06, mulai dari depan ke ruang kelas, ke halaman, ke belakang sampai ke pojok yang paling tersembunyi, semuanya tidak ada yang disembunyikan, tapi semuanya indah, cantik. Karena Bunda sering lihat di sekolah itu depannya cantik, tapi belakangnya wah berantakan. Tapi di sini dari depan sampai ke belakang, oke, luar biasa. Ya. Nah, mungkin ada pesan Bu Mia untuk teman-teman yang sebelum Bunda pamit nih. Pesan saya kepada teman-teman, pertama saya terima kasih kepada Bunda sudah meliput sekolah kita. Semoga apa yang ada di sekolah kita menjadi contoh pada teman-teman dan teman-teman sekolah lain bisa bersemangat untuk selalu memperbaiki sekolahnya dan menjaga kebersihan dan keindahan sekolahnya. Dan juga untuk teman-teman semua supaya sekolahnya dijaga dengan bersih, jangan pertama saja kita rapikan, kita buat sesuatu dan kita tanam, setelah itu kita biarkan, sayangkan Bunda, nanti akan merugikan diri kita juga. Terima kasih Bunda. Nah, gimana teman-teman semua? Mudah-mudahan tayangan Bunda kali ini bisa menjadi inspirasi bagi semua, dan Bunda ingin lihat setelah ini semua sekolah menjadi cantik, menjadi indah, sehingga baik kepala sekolah, guru-guru, peserta didik betah berada di dalamnya. Mudah-mudahan di masa COVID-19 ini menjadi suatu waktu yang sangat baik untuk teman-teman menata sekolah, karena peserta didik kita berada di rumah, sehingga mau ngecat lapangan, mau bersihkan kelas dan sebagainya tidak terhalang karena anak-anak sedang pembelajaran. Jadi tunggu teman-teman semua tayangan Bunda berikutnya di sekolah yang lain yang juga sangat menginspirasi bagi kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Jangan lupa ayo tetap selalu mencoba. Selalu mencoba dan mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.